Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam sesi pagi santri weekend Majelis Ar-Raudhah, peresmian aula yang belum jadi. Ya, aula yang belum jadi, tapi sudah kita pakai. Insyaallah berkah manfaat. Nah, ini santri weekend pertama yang pakai seperti yang saya janjikan di akhir bulan, betul ya? Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku dimanapun antum berada, pada waktu duha ini saya mau membahas ilmu tentang yang ditanam di dalam akan kuat keluar. Jadi, itu judulnya ngawur. Ya, judulnya ngawur. Dan insya Allah nggak panjang, ya nggak panjang. Nanti malam kita insya Allah ketemulah lagi bahas Lataif Haddad nanti malam. Ini ilmu bangunan dan ilmu pertanian. Ya, ilmu bangunan dan ilmu pertanian. Saat saya bangun aula ini, asrama santri, musola, maka bagian terpenting adalah pondasi. Bagian terpenting adalah pondasi. Pertanyaannya, untuk bangunan yang besar, itu pondasinya besar atau kecil? Besar. Untuk bangunan yang besar, pondasinya dalam atau cukup sekian senti? Dalam. Jadi kalau bangunannya besar, maka pondasinya dalam dan juga besar. Betul? Sehingga sesuatu yang ditanam di dalam gak kelihatan, justru itulah yang menjadi penopang seluruh bangunan. Benar? Ya, bangunan ini semua yang nopang kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Maka hidupmu jadilah seperti pondasi. Tak perlu dikenal tapi selalu memberikan manfaat pada banyak orang. Nah, itu baru namanya manusia yang luar biasa. Dikenal enggak jadi masalah, tapi tidak perlu dikenal. Karena pondasi itu juga enggak terkenal. Yang terkenal apa? Tiangnya bagus banget ya. Karpetnya bagus banget ya. Temboknya, catnya, AC-nya, kipasnya. Pondasi dibahas enggak? Enggak. Kenapa enggak dibahas? Enggak kelihatan. Tapi dialah yang memberikan kenyamanan siapapun yang ada di dalam bangunan. Dialah yang memberikan keselamatan dengan izin Allah Ta'ala semua yang berada di dalam bangunan. Itu ilmu bangunan. Yang kedua, ilmu pertanian. Bibit ini kalau mau nanti tumbuh akarnya bagus, ya tumbuhnya pohonnya bagus, maka nanamnya juga ke dalam. Kalau nanamnya ke dalam, maka nanti akarnya mengakar kuat di dalam. Nah, saya ini dapat satu ilmu ketika jalan ke Tawangmangu, lihat pohon. Biasanya lihat pohon biasa-biasa saja, ya. Tapi beberapa waktu lalu saya lihat pohon, saya dapat ilmu. Subhanallah. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala membuat pondasi. Ya, membuat pondasi yang mana pohon ini naik terus ke atas, ya naik terus ke atas, tapi dia tidak roboh. Dia tidak roboh, padahal pondasinya akarnya ya enggak besar-besar amat ya. Akarnya ya cuma segitu, tapi kok bisa
tiang segitu besar, kena angin ikut goyang tapi tidak roboh. Ternyata kekuatannya bukan pada tiangnya yang besar, tapi akarnya yang kuat. Bukan batangnya yang besar, tapi akarnya yang kuat. Lagi-lagi akarnya enggak dibahas, tersembunyi di dalam tanah. Betul? Nah manusia, ini poin pentingnya manusia, Masya Allah, wajah saya, ya alhamdulillah kelihatan belum mandi, ya kan ya? Ini live streaming loh ya. Paham kan maksudnya? Ya, kelihatan ya laki-laki, kelihatan ganteng, betul kan ya? Alhamdulillah, kelihatan begini. Tapi semua ini, ya semua ini nggak akan ada manfaatnya kalau pondasi di dalamnya rapuh. Hebatnya bangunan kalau pondasinya itu rapuh, bangunannya akan roboh. Hebatnya pohon kalau akarnya dirusak, ya pohonnya akan tumbang. Hebatnya tubuh, kalau hatinya rusak, maka tubuhnya akan tumbang. Nah yang tersembunyi itu apa? Hati. Hati tersembunyi, enggak kelihatan. Makanya dikatakan dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak melihat paras kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat hati dan niat kalian, atau hati dan amal kalian, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi riwayat. Nah karena memang hati ini tersembunyi ya, tapi dampaknya luar biasa, maka kita harus ngurus hati. Hati harus diurus. Jangan sampai hati kita tidak terurus. Contoh di sebelah kanan saya, pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, sebelah kanan saya ini kelompok mbak-mbak. Bukan mbok-mbok, aman ya. Mbak-mbak. Yang di sebelah kiri kelompok mas-mas. Ini mas-mas dan mbak-mbak yang tampaknya gagah perkasa. Perkasa. Seringkali baca statusnya orang lain tiba-tiba. Pernah enggak yang begitu? Jujur, pernah enggak? Sering. Yang di sini jangan jujur ya. Jangan ngaku. Apapun itu statusnya orang lain. Kadang baca pesan WhatsApp yang masuk, berita yang enggak enak. Klik, langsung lemes. Aneh ya. Sarapan sudah, minum jus sudah, kopi sudah. Badannya seger. Dapat WhatsApp. Besok kalau utang enggak kamu bayar, kamu akan saya titik pentung 10. Tung. Wah, timbul bayangan, kamu akan saya apakan ini? Pikirannya masuk, hatinya kena, tubuhnya langsung lemas, wajahnya jadi jelek. Karena enggak ada orang murung wajahnya ganteng tuh enggak ada. Orang murung wajahnya jadi cantik enggak ada. Tapi orang yang belum ganteng kalau senyum jadi ganteng gitu. Yang belum cantik kalau senyum jadi cantik. Tapi kalau yang cantik, besengut, merengut, kemudian wajahnya enggak enak, jadi cantik enggak? Ya cantik. Tapi kecantikannya rusak. Ya, kecantikannya rusak. Orang lihat jadi tidak suka, enggak cantik lagi. Yang ganteng juga begitu. Nah ini kenapa kok hatinya begitu mudah goyah? Hatinya begitu mudah goyah. Kenapa hatinya begitu mudah jatuh? Ya, kenapa hatinya begitu mudah ditumbangkan oleh WhatsApp yang masuk, baca status, lihat perilaku orang lain. Masya Allah, dicuekin sama satu orang, hidupnya jadi enggak karu-karuan. Kenapa sih dia kok kalau ketemu saya enggak pernah mau menyapa? Masya Allah, suntuk 5 tahun. Ini ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri, ini kan kebodohan tingkat tinggi. Kenapa terjadi seperti itu? Ya ini hatinya lemah. Maka tugas kita adalah memperkuat hati. Gimana agar hatinya kuat? Syarat nomor 1 adalah la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang itu mengatakan la ilaha illallah, dia lagi mengatakan pada hatinya
Yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi dia ngomong ke hatinya itu Allah, 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 Allah. Yang lain la. Ya, yang ada hanya Allah. Yang lain la. Yang ada hanya Allah. Berarti ada enggak yang kuat? Ada. Siapa? Allah. Yang lain tidak kuat. Ada enggak yang bisa menyembuhkan? Ada. Siapa? Allah. Yang lain enggak bisa. Ada enggak yang bisa menghalangi rezeki kita? Ada. Siapa? Allah. Yang lain enggak bisa. Ada enggak yang bisa memberi kita rezeki? Ada. Siapa? Allah. Yang lain enggak bisa. Itu nanti membuat hati kita nyaman. Jadi misalnya tadi ya, besok kalau kamu tidak bayar hutang akan saya titik-titik pentung, tung 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 tung. Ya, maka kamu tinggal jawab dengan santai, insya Allah besok lunas. Ya, kalau tidak, titik-titik pentung satu. Nah, ya, balas kasih senyum, klik. Ya, terus besok lunas enggak? Ya enggak tahu, masih besok dipikir sekarang kurang kerjaan. Kan masih besok. Sekarang mikirnya apa? Kalau lagi minum kopi ya minum kopi. Kalau lagi duduk sama anak ya duduk sama anak. Kalau lagi di kantor ya selesaikan kerjaan. Nanti ketenangan hati bersama Allah, kan hatinya tenang nih sama Allah. Yakin Allah nolong, yakin Allah menyelesaikan, yakin Allah akan bantu. Hati yang seperti itu akan diberi oleh Allah Ta'ala jalan keluar. Ilhamnya macam-macam. Tiba-tiba nanti datang seseorang ngomong sesuatu, kita jadi teringat. Oh, ini bisa jadi solusi. Atau tiba-tiba nggak sadar buka rekening jumlahnya nambah. Terus ada pesan WhatsApp masuk. Pak, saya dulu pernah hutang sama Bapak 10 tahun yang lalu. Dulu belum bisa bayar. Hari ini saya ada rezeki berlimpah, baru dapat warisan. Masya Allah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Atau tiba-tiba nemu uang. Saya pernah itu. Jadi hari Sabtu begini mau gajian tukang 30 jutaan gitu ya, buat gajian tukang. Itu waktu bangun yang di sana. Ya kalau bangun yang di sini 1 minggu begini sepekan sejum'ah ya kurang lebih sekitar 20 juta gaji tukang loh ya, bukan material, gaji tukang segitu. Nah waktu mau gaji nggak ada uang, uangnya belum ada. Saya kebetulan mau berangkat pengajian keluar kota, jadi saya ambil tas ransel saya, tas ransel. Nah iseng-iseng ganti tas ransel yang lain, yang ini enggak ganti yang lain. Saya keluarkan barang-barang di situ karena tas ransel ini terakhir saya pakai ketika saya dakwah keluar pulau. Saya lihat kok ada kantong plastik. Saya lihat di dalamnya isinya uang, isinya 40 juta sekian. Ya Allah, nemu. Saya ingat-ingat kapan naruh uang di sini. Jadi saya naruh uang 40 juta dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Dari mana umat 40 juta ini? Gara-gara saya keluar pulau bawa buku sekian ratus eksemplar. Kemudian jualan buku di luar pulau, bukan dikasih orang, bukan. Jualan buku. Terkumpul sampai 40 juta. Dan waktu itu saya butuh ya buat bayar bangunan. Sampai Solo Allah buat lupa kamu. Geletakkan saja. Pas butuh Allah tunjukkan di situ ada uang 40 juta. Alhamdulillah rezeki nomplok. Solusi atau enggak solusi ini? Pernah enggak terfikirkan sama saya? Enggak. Makanya jangan pernah mau dibodohi setan yang selalu mengatakan yang logis dong, enggak masuk akal. Itu enggak bisa kamu seperti itu. Itu kiai, itu habib, itu orang soleh, itu. Berarti Tuhannya bukan Allah gitu ya. Kalau Tuhannya Allah yang menjamin akan memberi pertolongan pada siapapun hambanya yang mau minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah gitu. Yakinlah. Ya, yang dibutuhkan keyakinan. Itu kalau sudah hatinya punya la ilaha illallah, dilatih terus ucapannya maupun diingatkan ya. Saya punya Allah. Tapi seperti yang saya katakan semalam, ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, harus
merayap. Jangan kemudian di kamar gigit jari. Ada enggak yang model begitu? Ada, sekarang ganti enggak gigit jari, Beb. Terus kenapa? Ambil bantal, tutup kepala. Ya tutupkan ke kepalanya, enggak berani menatap dunia. Jadi kamarnya pun enggak dilihat, udah merem masih tutupan. Ada enggak yang model begitu? Ada. Kalau orang malu kan tutup wajah pakai telapak tangan. Tapi ada orang yang stres ya, dia tutup wajahnya pakai bantal, tutup wajahnya pakai selimut. Kenapa begitu? Karena hatinya rusak, hatinya rusak. Makanya merawat hati ini sesuatu yang paling penting dalam kehidupan. Dan Rotibul Haddad itu salah satu ya obat mujarab untuk merawat hati secara berkala. Ya secara berkala, maintenance-nya itu berkala. Kalau kita punya mobil setiap 10.000 servis ganti oli. Nah kalau hati ini jangan nunggu 10.000. Ya, kalau hati tiap saat harus diservis. Maka ada servis pagi, ada servis siang, ada servis sore, ada servis malam. Sehingga hati kita terus dalam keadaan optimal ya, maksimal, enggak loyo, enggak lemes. Nah contoh lagi, saya mau nanya ini pertanyaan sederhana dan mudah ya. Kira-kira waktu bayi pernah enggak berpikir bisa lari? Lupa kamu. Jawaban yang paling benar lupa, Beb, namanya waktu bayi. Betul ya? Pertanyaannya, bayi punya ingatan enggak? Punya. Jadi mengingat itu yang paling kuat di masa tua atau di masa muda? Muda. Berarti yang paling kuat ingatannya siapa? Bayi, betul kan ya? Makanya bayi diajarin cepat, betul? Ya. Tapi kita sebagai bayi lupa kondisi kita waktu bayi. Nah itu kita, kalau para wali tidak. Para wali itu sampai kondisinya dalam perut ibunya ingat. Kondisinya di alam dzar sana sebelum diturunkan ke perut ibunya dia ingat. Teman-temannya di alam sana dia pun ingat. Wali yang tingkat tinggi. Kalau kita kan alhamdulillah wali udah gitu aja. Ya, temannya wali adalah wali. Jenengan kan insya Allah salah satu temannya kan wali toh. Oh kita kan pernah ketemu orang soleh. Dah minimal saya ketemu orang-orang soleh. Berarti saya temannya siapa? Temannya wali. Lah kamu temannya wali. Berarti temannya wali. Selesai. Jadi yang pede saja. Kamu siapa? Temannya wali. Enak kan ya? Ya temannya wali. Nah insya Allah kalau kita ini berteman dengan orang soleh. Ya kita mau duduk sama orang-orang soleh. Diajari Rotibul Haddad, cara merawat hati dan lain sebagainya. Nanti kita jadi orang yang luar biasa. Saya tahunya itu ketika kumpul sama orang yang belum luar biasa. Jadi perkara kecil tuh hidupnya buyar. Perkara kecil ya, hidupnya buyar. Contoh misalnya mbak-mbak. Maaf ya mbak, buat contoh. Boleh ya mbak ya? Boleh. Giginya depan pecah. Gigi depan, tas pecah, yang depan 2 hilang. Stres enggak? Stres enggak? Jujur. Kenapa? Takut enggak laku? Takut jadi lihat wajah sendiri enggak nyaman, jadi jelek, betul ya? Takut begitu. Mulai mikir, wah ini kalau perawatan gigi ini sekian juta bla bla bla, aku enggak punya uang, wajahku jadi rusak. Suntuk luar biasa. Gara-gara apa itu? Hatinya. Tapi kalau si mbak ini hatinya kuat, dia sadar diri. Ambil cermin. Ah ya, rodok lucu aku. Terus sama gini-gini. Semakin dilihat-lihat gitu ya. Lucu aku. Ah ini kesempatan ini dandani untu ya. Kesempatan ini. Duit gak ono, ya enggak apa-apa. Cari duit, dapat semangat. Semangat cari duit. Kenapa? Memperbaiki wajah ya. Dimulai dari memperbaiki gigi. Dah saya akan cari duit. Temennya heran. Kamu kok sekarang giat sekali jualan online, kenapa? Untung. Dia enggak melihat itu jadi musibah, tapi dia itu sebagai power ya untuk menghasilkan sesuatu. Beda enggak dengan yang satu tadi? Untung.
Yang satu untuk dia tahu ini gak enak, tapi dia fight, berjuang. Ya untuk apa? Untuk menjadikan enak. Karena apa? Hatinya kuat. Berarti buat hati kuat ini penting enggak? Penting. Nah, cara paling cepat untuk membuat hati kuat. Nah, ini rahasia, tolong jangan di-share. Ya, jangan di-share. Badan saya ini sama tembok kuat mana? Kuat tembok secara zahir ya, kuat tembok. Jadi kalau saya mau bersandar sama tembok enak enggak nih? Enak. Tapi kalau saya bersandar sama tripodnya kamera, jatuh bareng. Tripodnya jatuh, kameranya juga jatuh, betul? Oke. Kalau udaranya panas, misal ada banyak kipas angin, ada AC. Di sana di luar panas, gak ada kipas angin, gak ada AC. Biar saya nyaman, saya kemana? Mendekat kipas angin dan AC. Perlu enggak saya kipasan? Enggak perlu. Perlu enggak saya jalan ke gunung? Enggak perlu. Karena ada ruangan ber-AC. Masuk di situ, saya nyaman. Badan enak, pikirannya juga enak, enggak kemerungsung, panas, enggak seperti itu. Betul? Oke. Kalau kita ini habis mencium aroma sampah, enak enggak? Enggak enak. Di depannya ada toko parfum. Kita mendekat toko parfum, jadinya enak atau enggak enak? Enak. Berarti cara termudah biar jadi enak gimana? Cari tempat yang enak. Cari tempat yang nyaman. Siapa tempat yang enak, tempat yang nyaman? Yaitu orang-orang yang hatinya kuat. Makanya dikatakan kita disuruh duduk sama orang-orang yang soleh itu karena hatinya kuat. Nah di situ nanti kita akan tertular. Karena al-atiba yasurkut tiba. Hati itu akan mencuri wataknya hati yang lain. Ya, hati seseorang itu akan mencuri wataknya hati orang lain. Makanya hati-hati kumpul. Kalau kamu kumpul sama pemalas, nanti hatimu akan mencuri sifat malasnya. Kalau kamu kumpul sama orang yang bersemangat, hatimu akan mencuri sifat semangatnya. Dikatakan mencuri karena nggak pakai izin, langsung ambil gitu. Ya tertular. Kamu kalau kumpul sama orang yang memang dia itu tenang, hatimu akan tertular rasa tenangnya. Tapi kalau kamu kumpul sama orang yang hatinya mudah galau, ya kamu juga akan tertular mudah galau. Kalau begitu nyari kumpulan orang-orang yang saya sebutkan, hatinya tenang, hatinya bersemangat, ya hatinya ceria, penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Penting. Nah sayangnya ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, dia tidak mau ya, mencari orang-orang yang kuat. Ini kesalahan fatal. Saya akan contohkan karena antum anak milenial, kita pakai ilmu milenial, boleh? Ya. Di satu mall ada jaringan internet wifi, speednya 1 GB download. Misal ya, kamu pilih pakai wifi atau datamu yang terbatas itu? Nanya saya, kok kuotamu yang 1 GB download atau kadang bukan lagi download, down. Nggak pakai load ya, down, turun ya, jaringannya tuh turun terus. Kalau saya sadar kecepatan speed internet saya rendah dan itu data saya bayar, kemudian ada yang gratis dan cepat, saya pilih yang mana? Datanya dinyalakan, ya datanya dinyalakan, wifi-nya dinyalakan, betul? Connect sama yang gratis dan cepat. Hasilnya apa? Apakah sama ketika kita butuh download lagu, ya download kajian ceramah, menggunakan data pribadi kita dengan menggunakan wifi plus data pribadi kita, sama atau beda? Beda. Beda di mana? Cepatnya, nggak nge-lag, nggak. Apalagi lihat ceramah Habib Novel pas terus sama ketawa, Habibnya lucu, terus mandek di situ ya. Ternyata masalahnya bukan pada saya, masalahnya gara-gara apa? Internetnya. Fatal atau nggak fatal nih? Kalau orang yang nggak paham, itu Habib ngapain tuh?
Selama kok begitu, persepsinya jadi ngawur. Tapi begitu internetnya lancar, semua obrolan jelas, omongan jelas, ekspresi wajah jelas, kemudian kualitas gambarnya bisa full HD ya, 60 fps dan lain sebagainya. Mungkin 4K karena sinyalnya bagus. Nah, hati kita, hati saya, hatimu, hati kalian itu kalau kita mengandalkan sholat kita sendiri, mengandalkan zikir kita sendiri, mengandalkan sedekah kita sendiri, berarti kamu pakai datamu untuk koneksi ke Allah Ta'ala. Paham? Kamu pakai datamu untuk koneksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kamu pakai hatinya orang soleh ini dia nge-share wifi. Begitu kamu dekat, nebeng. Masya Allah. Kok sekarang jadi mudah ingat Allah ya? Nyebut Allah kok mudah tenang, kenapa ya? Oh rupanya deket Tower Ar-Raudhah. Ya, ada yang suka baca sholawat munjiah namanya Ustadz Iis. Oh ini pengaruh daripada wifi munjiah, numpang wifi munjiah, speednya berubah. Oh kalau pagi wirdul latif dan zikir-zikir yang lain. Oh sore begini, siang begini. Oh ada fulan di sana, oh ada fulan di sana. Yang semuanya itu ahli ini, ngumpul jadi satu dan share wifi semua. Tinggal kita pilih yang mana gitu. Oh tenang kita. Oh kok sekarang saya kalau nyebut Allah rasanya enak ya. Biasanya kok biasa-biasa saja. Jawabannya adalah biasanya kamu pakai datamu sendiri. Sekarang kamu lagi numpang wifi yang sinyalnya kuat dan jaringannya hebat, speednya juga unlimited. Masya Allah. Saya waktu live streaming di tempatnya Wakil Gubernur Jawa Tengah, ya Gustad Yasin di sana. Saya cari mau ngandalkan handphone saya lumayan kan, pakai halo dan speednya banter. Terus saya nanya sama panitianya, di sini internetnya pakai apa? Saya coba speed test. Kaget saya. 1 giga. Langsung saya matikan data saya. Ya, minta passwordnya gitu kan ya. Minta akses untuk pakai. Sehingga siarannya jadi oke, jadi enak. Ya jadi enak. Lah kita disuruh cari itu orang-orang yang punya hatinya itu seperti tower-tower yang luar biasa. Dan kalau enggak ketemu dalam kehidupan nyata saat ini, maka ambil dari kehidupan nyata di masa lampau. Ya, dari mana itu? Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para sahabat, kisah keluarga nabi, kisah para tabi'in, kisah tabi'ut tabi'in, dan kisahnya orang-orang soleh sepanjang zaman. Makanya kalimatnya Allah dalam Al-Quran ketika mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, kami ceritakan kisah-kisah ya, kami ceritakan cerita-cerita kisah-kisah para rasul kepadamu, linutsabbita bihi fuadak. Hati Nabi Muhammad SAW agar menjadi semakin kokoh, linutsabbita, agar hatimu menjadi semakin kokoh. Padahal itu hatinya Nabi Muhammad SAW masih bisa dapat manfaat dari kekokohan hatinya para nabi dan rasul serta wali-wali sebelum Nabi Muhammad SAW. Lah kok kita yang rapuh, ndak ono tenagane gaya. Enggak perlu aku baca kisah para wali. Enggak perlu aku baca kisah para sahabat. Enggak perlu aku duduk sama orang soleh. Aku udah soleh, ngapain duduk sama orang soleh? Enggak perlu aku hadir majelis, enggak perlu. Padahal begitu kita hadir di majelis, ini hati yang satu dan yang lain ini punya nur, punya cahaya, punya sinyal. Itu saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Jadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini cara menguatkan hati, cara merawat hati, cara memperkokoh hati yang diabaikan oleh banyak orang. Karena banyak orang tuh yang diajarinya, kamu banyak zikir, kamu banyak sholat, kamu banyak ini, kamu semuanya ke dirinya sendiri. Ya, kalau orang-orang soleh terdahulu lain.
Ya kamu ya zikir, ya sholat, ya ini. Jangan lupa yang paling penting duduk sama orang soleh. Ya duduk sama orang soleh. Makanya kalimatnya itu hal attabi'uka. Ketika Nabi Musa ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Bukan ajari aku gitu enggak, tapi hal attabi'uka. Boleh enggak aku ikut, nanti ajarin. Karena ikutnya ini yang penting. Ikutnya, boleh enggak aku ikut, berdekatan terus ya. Ikutnya ini yang penting, nanti diajarin. Tapi yang paling penting ikutnya dulu. Makanya Nabi Musa gak mau pisah dari Nabi Khidir. Maunya ikut terus. Karena Nabi Musa udah pengalaman ikut sama Nabi yang sebelumnya. Nabi Syuaib alaihissalam. Mertuanya sekaligus. Ikut itu dapat sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau ikut santri weekend, saya kan juga peserta santri weekend ya. Jadinya, kok bersemangat, jadi seger, jadi enak hati. Kenapa? Karena kumpul, ikut sama banyak orang, kegiatan yang baik. Jangan jalan sendiri. Siapa yang jalan sendiri itu temannya adalah setan, meskipun dalam taat. Dalam taat kita disuruh sendiri atau jamaah? Jamaah, makan suruh berjamaah. Zikir, Nabi Daud alaihissalam zikir sendirian, Nabi Daud. Zikir sendirian. Allah perintahkan, karena nggak ada yang lain, beliau sendiri. Allah perintahkan gunung-gunung dan burung-burung ikutlah bertasbih bersama Daud alaihissalam. Suruh ikut berzikir berjamaah. Kalau kita mau sholat, kita disuruh sholatnya berjamaah. Bahkan kalau sholatnya sendiri, suruh bawa jamaah. Pasti bingung ya? Sholatnya sendiri, suruh bawa jamaah. Karena nggak mungkin sholat sendiri, iyyaka a'budu. Wah, bisa murtad orang seperti itu. Merubah Al-Quran. Betul kan ya? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami. Sendiri kok ngomongnya kami. Tetap harus merasa berjamaah. Jangan sendiri. Bukan suruh hidup sendiri. Ya, jalan sendiri nggak boleh. Orang mau safar yang baik pun suruh cari teman. Kenapa disuruh berjamaah? Ya, karena di situ ada sesuatu yang cepat menguatkan hati, merekatkan hati, mengokohkan hati, merawat dan lain sebagainya. Ini satu rahasia yang tolong jangan di-share ya. Insya Allah. Ya. Ini live streaming ya? Ya, terlanjur berarti ya. Nanti kalau di-share kan banyak orang hatinya jadi kuat ya, jadi kuat. Nah, jangan kumpul sama orang yang suka berkeluh kesah. Kalau orang lagi sedih, kita kumpul oke, untuk menambah lukanya. Ya oke. Tapi kalau orang suka berkeluh kesah, itu sakit namanya. Namanya punya hati yang sakit. Jangan kumpul sama orang yang semacam itu ketika dia masih berkeluh kesah. Kalau dia mau berkeluh kesah, aku lungo. Ngomong liani. Kalau bahas itu, bye-bye. Gak usah dibahas. Bahas yang enak-enak saja. Biar sembuh dia. Karena kalau enggak nanti dia akan ngomongkan itu ribuan kali. Ya, kasus yang sama bisa diucapkan ribuan kali. Karena itu termasuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan bahayanya itu nular. Ya itu nular. Maka kuatkan hatimu. Dulu ada seorang ulama, kalau hatinya lagi turun, ya ulama nih, hatinya lagi turun, maka dia pergi mendengarkan pengajian ke ulama yang lain. Kalau hatinya belum tergugah, maka besoknya dia datang lagi. Belum tergugah, besoknya datang lagi. Yang asalnya itu tiap hari, akhirnya jadi sepekan sekali. Ini sama-sama ulama, artinya semuanya sama ahli dakwah. Ya ketika ditanya, sekarang kok sepekan sekali kenapa? Alhamdulillah, sekali duduk sama dia, casnya mampu buat seminggu. Sejum'ah, sekali duduk. Nah, ini mudah-mudahan santri weekend ya, sekali nyantri bisa 5 bulan ya, enggak usah balik lagi 5 bulan itu. Biar yang lain yang balik. Casnya lama gitu, bertahan lama. Gitu. Nah ini gimana cari yang begitu? Tempat yang seperti itu, manusia yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, seperti semalam. Dimana kita berdendang bersama ya, berdendang bersama. Rasanya seger atau enggak seger? Saya tidur mungkin baru 1,5 jam dari
Kemarin ya, tidur baru 1,5 jam. Dan ini belum mandi. Belum mandi. Kelihatan lelah atau bersemangat? Bersemangat. Kenapa? Dicas. Masa kalah sama handphone? Handphone ini kalau dicas, ya fast charging ya. Ngecasnya cuman setengah jam, tiba-tiba full 100%. Bisa dipakai satu hari. Lah kok kamu sudah sarapan, sudah makan roti, sudah macam-macam kok masih? Itu namanya kurang bersemangat. Sahabat saya di depan ini udah saya janjikan, kamu kalau jalannya masih kelemar, besok saya belikan rok. Orangnya bersemangat, tapi kemarin kebanyakan belajar ilmu gajah. Ya gajah itu kalau jalan, kalau sama saya harus ilmu macan, bukan ilmu gajah. Mengaum dan bergerak cepat. Tuh tembok itu, tuh lihat tuh. Batu alam yang di tembok setinggi itu kemarin jam 2:30 sore belum ada. Tapi maghrib jadi seperti itu. Paham? Paham maksudnya? Semangat. Nah kalau sampai kamu nggak ketularan semangat saya yakin yang salah bukan saya. Ya, kenapa? Karena saya sudah over bersemangat, kok kamu masih lembek, berarti kesalahan bukan pada jaringan wifi, tapi perangkat Anda. Betul kan ya? Udah jaringannya bagus, internetnya bagus, speednya oke. Iki piye iki kok lemot, HP-mu bantingan. Ganti sing anyar, lempar, ya beli baru apa istilahnya itu? Lem biru ya, lempar, beri yang baru nih handphonenya memang laku 3G mati dul. 3G sudah dibunuh, sekarang zamannya 5G, 4G juga hampir-hampir mati. Jadi kesalahan pada sinyalmu nggak nyampe ke 5G. Lah Habib Novel mainnya 5G. Nah kamu 3G ya nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Jelas maksudnya. Semangat, kumpul sama orang yang bersemangat. Kumpul sama orang hatinya seger. Kumpul sama orang-orang yang jiwanya itu ceria gitu ya. Nanti ikut ceria. Jangan kumpul sama yang sendu-sendu. Melek moto. Meh merem. Sendu semuanya. Nanti lemes. Ya hatinya lemes. Boleh sendu ketika membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan menangis ya. Dengan menangis. Kalau enggak bisa nangis, tangis-tangis. No, itu baca Al-Quran. Tapi kalau ketemu manusia, gak ada hadits Nabi mengajarkan, temuilah saudaramu dengan wajah sendu. Orang no. Yang ada apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Iya, senyummu untuk saudaramu sedekah. Jadi kalau ketemu saudaranya suruh apa? Senyum. Jangan nularkan cemburut. Ini kadang-kadang ya. Itu loh. Oknum wanita lagi manja gaya ngambek. Oknum loh ya, oknum. Kalau pria gitu kan berarti prianya udah jadi wanita. Ya oknum wanita manja tapi gaya ngambek. Biar yang pria suaminya nanya, kok wajahnya gitu kenapa? Ada enggak yang oknum begini? Oh pelaku, ngaku pelakunya. Ini wajah begitu kan gak enak, lebih baik kalau manja, pakai ilmu Nabi SAW. Ya, wajahnya senyum terus. Ada maunya pasti, oh iya, enak kan ya? Enak. Coba nih. Lama-lama suaminya sebel ya wes lah. Kayak Mbak Es yang lorong ngarep kayak kita meseman wes. Masya Allah. Janda muda pula, Masya Allah. Langsung, ya dek, sabar ya, saya tak minum teh ke seberang. Masya Allah. Lama-lama tiap hari minum teh ke seberang. Balik sini, ya ke seberang, unjuk nopo mas, Masya Allah. Pilih yang mana? Seberang. Oh setan kinyoto.
Ya setan itu nyata, sudah ujian di rumah begini, tempeli setan, seberang murah senyum. Pilih yang mana? Waras pilih nanti. Saya nggak ngomong maksiat ya, tapi manusia akan cenderung meninggalkan yang nggak enak, pilih yang enak. Betul begitu? Makanya kita kalau sama orang lain itu tampilkan yang menyenangkan gitu loh. Kenapa saya paksakan pakai kaos santri weekend? Ya kaosan putih sama hitam. Mbak mau tak belikan yang lebih besar, duitnya belum ada, doain ya. Karena kalau yang lebih besar itu modalnya 110.000. Modal bajunya tok itu loh. Nah 110.000 kalau kali orang 500 kan ya kali 500 gak lumayan sih. Cuman kali 500. Masalahnya uangnya masih dipakai buat bikin pondasi sana ya. Jadi ya mohon maaf kalau pakaiannya agak ngepres ya. Nanti lain waktu tak belikan yang ukurannya XXXXXXL dawane tekan nisor sih sana. Mbak, betul ya? Jadi biar kelelep wong gak ketokan. Lain waktu. Nah, kenapa dibuat seragam begini pakaiannya? Biar apa? Saya lihatnya enak. Saya lihatnya enak. Kadang-kadang yang dipakai enggak cetok. Pakaiannya mahal tapi enggak jelas. Dilihat enggak enak. Kenapa? Karena kalau pakai pakaian itu bukan seleramu. Pakai pakaian itu selera orang yang melihat. Jangan sesuaikan seleramu. Sesuaikan selera orang yang banyak melihat suka atau tidak. Yang penting sesuai syariat. Nah ini saya buat semuanya sama. Minimal saya lihatnya enak. Putih santri weekend. Jadinya kan seger semua wajahnya. Betul ya? Yang di sini jadi cantik semua. Sini jadi ganteng semua. Enak. Tampilkan yang enak. Kenapa karpet ini mahal-mahal saya beli? Kenapa enggak beli yang murah saja gitu? Karena kalau dilihat enak, duduknya juga jadinya enak. Itu TV remuk sebentar lagi harus dicopot. Kenapa? Karena ditonton gak enak. Kenapa terjadi keremukan? Karena terjadi kecelakaan. Scaffolding nyenggol TV, hebat ya. Scaffolding bisa nyenggol TV itu kan luar biasa. Biasanya nyenggol itu manusia atau besi? Yang nyenggol manusia atau besi? Besi, ya. Besinya jalan sendiri. Jadi scaffolding nyenggol TV, remuk. Itu TV udah nggak layak dipasang, harus dicopot. Dicopot ya, diganti yang baru. Apa namanya? Biru. Lempar, beli yang baru. Pasang, biar apa? Dilihat enak. Kalau dilihat enak jadinya nyaman. Kenapa itu ada kolam ikan dan harus koi dan koinya nasabnya harus Jepang. Kalau nasab lokal kolamnya lain, ya kolamnya lain. Itu harus nasabnya Jepang. Kenapa? Biar nanti teman-teman saya yang ngaji di sini itu matanya terhibur dari mata jegor hati, gitu kan ya. Terus mulai nyoteng, ya halo guys lagi di sini cepret, wah di mana itu rahasia. Mulai hibur orang, hiburannya halal, menyenangkan. Gitu loh hidup, sing seger, ojo titik-titik. Bahkan ditambah-tambahkan. Kamu kenapa seperti itu? Orang duit. Kalau sama-sama minta dikasihan itu agak seni gitu ya. Aku memang tak punya uang, nyanyi sisan, stres gitu. Tapi bahagia. Jadi hawanya itu hawa enak untuk orang lain. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Gimana memberikan manfaat? Saya punyanya wajah. Ya. Saya punyanya suara. Maka saya jadikan suara saya menyampaikan ilmu ini cara menyenangkan orang lain. Wajah saya tak mesem-mesem. Dimesem-mesemkan, biar yang lihat saya minimal lihat senyum sehingga menyenangkan orang lain. Bisa bangun, ya bangunnya saya buat gimana caranya yang masuk senang. Ini besok insya Allah ini hari apa ini? Sabtu ya. Kalau enggak Ahad ya Senin. Harus sudah ada tambahan kipas angin tuh. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 8 sampai 10 kipas angin. Selain AC, ini AC enggak terasa karena masih terbuka. Nanti udah ada AC, ada kipas
angin. Ya. Kemudian nanti harus ada dispenser di beberapa pojok itu, dispenser lengkap dengan sampingnya kopi sama teh. Jadi nggak usah jauh-jauh ke dapur kalau pas lagi sendiri gitu loh ya. Di sini mojok menikmati itu dik buat kopi sendiri, bawa ke situ asik seruput. Siapa itu? Santri weekend. Yang lain nggak boleh. Ya santri weekend. Sama jamaah pengajian Rabu dan Kamis. Kalau yang Jumat cukup di sana. Ini miliknya Rabu sama Kamis dan santri weekend. Lah yang Jumat pengen ngerasakan, ya datanglah hari Rabu dan hari Kamis. Atau kalau nggak bisa ya jadilah santri weekend. Jadi biar semua tempat ada fungsinya. Jelas semuanya? Dan alhamdulillah karena udah jelas ya saatnya diakhiri. Nah, kalau semua udah jelas ngapain lamakan, apalagi udah jam 11 lewat 25 menit. Sebentar lagi 15 menit lagi insya Allah adzan zuhur. Setelah itu sholat berjamaah. Saya mau main ke Tawangmangu sebentar, mau lihat kurang apa di sana. Karena pembangunannya udah 95% selesai, kurang 5% yang di Tawangmangu. Kalau yang di sini masih banyak ya, masih banyak. Terutama pelunasan tanahnya masih banyak. Doakan biar bisa segera lunas tanpa susah payah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز الخطيئات وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.